Pernah nggak sih ngerasa pengen berhenti nunda-nunda dan akhirnya ngejar impian kita? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah filosofi hidup yang, wow, benar-benar kuat. Dan yang bikin merinding, filosofi ini lahir dari sebuah momen di ambang kematian. Coba bayangin dengar kata-kata itu. Ini bukan adegan film loh. Ini adalah pengalaman nyata dari penulis Matthew Dix waktu dia ditodong senjata pas ada perampokan. Dan momen inilah yang mengubah segalanya buat dia. Kebayang nggak? Di saat-saat yang dia kira bakal jadi momen terakhir hidupnya, yang muncul bukan rasa takut, tapi penyesalan yang dalam banget. Penyesalan karena merasa hidupnya sia-sia. Pengalaman mengerikan ini justru jadi pemicu yang mengubah total cara dia mandang waktu dan tujuan hidupnya. Nah, dari trauma itu, muncullah satu pertanyaan yang super penting. Pertanyaan yang jadi inti dari pembahasan kita kali ini. Gimana kalau setiap kali mau ambil keputusan, kita minta nasihat dari versi diri kita yang paling bijaksana? Dan lahirlah konsep yang dia sebut rencana 100 tahun. Idenya tuh simple, tapi ngena banget. Setiap kali kita bingung milih, coba deh tanyain ke diri kita versi umur 100 tahun. Apa ya kira-kira nasihatnya? Ini tuh cara jitu buat mastiin kita menang dalam permainan jangka panjang di hidup kita. Contohnya gini deh, bayangin ada ajakan nonton bola, malam-malam dingin pula. Diri kita yang sekarang pasti mikir, duh besok kan kerja, capek ah. Tapi, coba deh kita tanya ke versi diri kita yang umur 100 tahun. Dia pasti bakal teriak, berangkat, kamu nggak bakal ingat rasa capeknya besok, tapi kamu bakal ingat selamanya malam itu bareng teman-teman. Nah, perspektif kayak gini nih yang bisa mengubah segalanya. Dan ternyata ya, diri kita di masa depan itu nggak cuma peduli soal keputusan-keputusan gede. Dia juga peduli sama ribuan momen-momen kecil yang sering banget kita sia-siain setiap hari. Tahu kan, celah-celah waktu yang kita anggap nggak ada gunanya. 7. Angka ini maksudnya apa ya? Ini adalah 7 menit. Coba pikirin deh, apa sih yang bisa kita lakuin dalam 7 menit? Kayaknya nggak banyak ya, tapi coba lihat ini. Waktu ada orang yang telat 7 menit buat ketemu dia, si penulis ini nggak cuma bengong nunggu. Dia langsung buka laptop dan nulis 9 kalimat bagus buat novelnya. 9 kalimat loh, ini bukti nyata kalau potongan-potongan waktu kecil, kalau kita kumpulin terus-menerus, bisa jadi sesuatu yang besar banget. Oke, selain mikir jauh ke depan, ada cara lain nih buat ngatur prioritas kita sekarang. Coba bayangin ada dua perspektif. Kita bisa jadi elang, atau kita bisa jadi tikus. Jadi gini, tikus itu kan sibuk ya sama hal-hal kecil di bawah, di rumput-rumput, kejebak sama detail yang sebenarnya nggak penting-penting amat. Sementara elang, dia terbang tinggi, bisa lihat gambaran besarnya. Dia tahu mana mangsa yang harus dikejar dan mana yang, ya udahlah, diabaikan aja. Nah pertanyaannya, dalam kerjaan dan hidup kita lebih sering jadi yang mana? Nah, setelah kita punya perspektif elang dan tahu mana yang penting, langkah selanjutnya adalah soal keberanian. Keberanian buat apa? Buat ngebuka pintu ke peluang-peluang yang nggak terduga, yang seringkali dimulai cuma dengan satu kata sederhana. Ceritanya semua ini berawal dari dia nekat bilang iya buat jadi DJ di acara nikahan, padahal nggak punya pengalaman sama sekali. Satu ya itu ternyata jadi pintu ke ya yang berikutnya, terus berikutnya lagi, sampai tanpa dia sadari dia udah ngebangun karir baru yang luar biasa, yang akhirnya mengubah total jalan hidupnya. Poin utamanya tuh ini, bilang tidak itu emang aman, gampang ditebak. Tapi hasilnya ya gitu-gitu aja, nggak akan bawa kita kemana-mana. Beda sama bilang iya. Itu kayak ngebuka pintu ke ribuan kemungkinan yang kita nggak pernah tahu ujungnya di mana. Jadi, coba kita rangkum semuanya ya. Bayangin deh, kalau kita bisa ngambil keputusan dengan bijak kayak orang umur 100 tahun, manfaatin setiap menit yang ada, ngelihat masalah dari atas kayak elang, dan berani bilang iya sama peluang. Semua ini pada akhirnya ngarah ke satu hal penting. Dan disinilah kita sering banget kejebak. Ya kan? Kita sering banget nuker kebahagiaan jangka panjang cuma buat kenyamanan sesaat. Kita terus-terusan bilang ke diri sendiri, mulainya besok aja, nanti aja deh. Padahal, suatu hari nanti itu cuma kebohongan manis biar kita punya alasan buat gak mulai hari ini. Oke, jadi buat penutup, ini ada tantangan kecil buat kita semua. Coba deh bayangin diri kita versi 100 tahun lagi nontonin kita sekarang. Pertanyaannya simpel tapi dalam, bukan soal apa yang bakal kita mulai besok atau minggu depan, tapi sekarang, saat ini juga. Dalam 10 menit ke depan, langkah kecil apa yang bakal kamu ambil?